Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMK Sehat Insan Perjuangan. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita belajarnya masih secara daring. Tetap mengikuti materi yang telah diberikan Bapak Ibu Guru dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kalian ketemu lagi dengan Bu kita pada pelajaran dasar farmasi ya. Masih dalam belajar dasar farmasi untuk farmakologi. Jadi minggu depan insya Allah kita belajarnya sudah tatap muka. Kita akan belajar untuk dasar farmasi yang ilmu resep ya, praktikum. Jadi untuk hari ini Bu kita akan membahas tentang materi spesialis obat kemoterapeutika. Langsung saja ya. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian kemoterapi atau kemoterapeutika. Jadi kemoterapi yaitu obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amoeba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya tanpa merusak jaringan tubuh manusia. Itu yang disebut dengan kemoterapi. Berdasarkan khasiatnya terhadap hama atau bakteri yang termasuk kelompok kemoterapi yaitu yang pertama antibiotika, kemudian sulfonamida, antimalaria, anti-amuba, anti-ML3, antifungi ya atau anti jamur, kemudian antivirus, anti-neoplastika atau anti kanker, kemudian anti-TBC dan anti-lepra. Langsung saja untuk antibiotika kemarin kita sudah membahas ya, kita bahas untuk antibiotika. Jadi langsung saja sulfonamida. Jadi sulfonamida ini merupakan kelompok kemoterapi dengan rumus H2N, C6H4, SO2NHR. Yaitu antimikroba yang digunakan secara sistemis maupun topikal untuk beberapa penyakit infeksi. Jadi sebelum ditemukan antibiotik, sulfa merupakan kemoterapi yang utama. Jadi sebelum antibiotik itu sudah ada sulfonamida untuk kemoterapi. Tetapi kemudian penggunaannya terdesak oleh antibiotik. Jadi pada pertengahan tahun 1970, penemuan preparat kombinasi trimetoprim dan sulfametoxazole meningkatkan kembali penggunaan sulfonamida. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu anti-malaria. Jadi anti-malaria itu obat-obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit bersel tunggal atau yang disebut dengan protozoa, kemudian yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang menggigit pada malam hari dengan posisi menjungkit. Itu yang disebut dengan antimalaria. Untuk ciri-ciri penyakitnya bagaimana Bu? Jadi untuk penyakit ciri-ciri malaria itu demam berkala disertai menggigil, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, hati membesar sehingga timbul rasa mual dan muntah, dan yang terakhir anemia. Penggolongan obat malaria atau antimalaria yaitu obat-obat pencegah atau profilaktik, kemudian penyembuh atau penyegah demam kuratifum, kemudian pencegah kambuh, dan yang terakhir obat pembunuh gametosit. Kemudian anti-amuba. Jadi anti-amuba ini yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme
bersel tunggal, yaitu Entamoeba histolytica yang dikenal dengan disentri amuba. Kemudian Anthelmintica, yaitu obat-obat anti cacing atau obat-obat anti cacing, yaitu obat-obat yang dapat memusnahkan cacing parasit yang ada dalam tubuh manusia dan hewan. Kemudian yang terakhir yaitu antifungi atau anti jamur, obat-obat yang digunakan untuk menghilangkan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jadi infeksi oleh jamur dapat terjadi pada yang pertama kulit oleh dermatofit atau jamur yang hidup di atas kulit, kemudian selaput lendir mulut, bronchi, usus dan vagina, kemudian oleh sejenis ragi yang disebut Candida albicans. Ya. Kemudian ini istilah medis yang berkaitan dengan obat kemoterapeutika. Yang pertama ada shock anafilaktik, yaitu reaksi hipersensitif yang menyebabkan pruritus, urtikaria, angioedema, diikuti kolaps, kemudian shock, dan sering disertai distres pernapasan yang mengancam jiwa. Kemudian ada alopecia. Alopecia ini kerontokan rambut pada daerah kepala yang dapat menyebabkan kebotakan. Ya. Biasanya ini terjadi karena efek samping dari obat-obat kanker atau neoplastik. Kemudian ada abses, yaitu pengumpulan nanah dalam rongga yang terbentuk akibat kerusakan jaringan. Ada anemia aplastis. Jadi anemia aplastis ini jumlah sel darah merah berada dalam keadaan di bawah normal yang disebabkan kegagalan sumsum tulang membentuk sel darah merah. Salah satu obat yang menimbulkan efek samping ini adalah antibiotik chloramfenicol. Kemudian anemia hemolitik, yaitu berkurangnya umur sel darah merah karena terjadi lisis atau penghancuran sel darah merah. Kemudian ada meningitis, itu radang pada selaput otak yang disebabkan oleh infeksi dan bakteri. Kemudian ada urtikaria, itu biduran atau keadaan kulit yang gatal dan merah. Kemudian ada sindrom Gray. Sindrom Gray ini kumpulan gejala yang terdiri dari muntah, kemudian sianosis yang pucat, perut bengkak, kolaps peredaran darah perifer yang berakhir dengan kematian, terutama pada bayi prematur dan baru lahir. Obat yang dapat menimbulkan efek samping ini yaitu obat antibiotik chloramfenicol. Ini ada masih banyak lagi ya istilah-istilah untuk penyakit atau obat-obat kemoterapeutika. Silakan dibaca sendiri nanti. Kemudian ini ada spesialit obat antibiotika. Ya, ini ada obat spesialit obatnya. Silakan nanti dibaca sendiri. Nanti kita kasih PPT-nya di grup WhatsApp ya. Jadi untuk yang tugas kalian hari ini mengisi titik-titik yang ada di tabel. Kalau misalnya tabelnya sudah penuh, ini berarti sudah tidak usah diisi kayak gini. Ya, jadi untuk amantadin, nama dagangnya apa, pabriknya apa, silakan dicari di ISO. Atau kalau di ISO nggak ketemu, bisa cari di internet. Ya, itu tugas kalian untuk hari ini. Dan materi yang Bu Gita sampaikan untuk hari ini sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, monggo tanya langsung di grup WhatsApp atau bisa japri Bu Gita sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan saya untuk kalian yaitu tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, memakai masker jika keluar rumah, tetap jaga jarak juga ya. Minum vitamin daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, dan istirahatnya yang cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.